Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang saya ambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saya tidak membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nanti di penjelasan selanjutnya dalam perikop yang sama akan saya jelaskan. Dalam perikop ini, saya mau membahas dua hal, yaitu pertama tentang perceraian. Karena saudara, dalam perikop yang ada, dijelaskan bagaimana Maria hamil, tapi tidak serumah dengan Yusuf. Ya, saudara bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Untuk lebih jelasnya, jadi saya hanya penguraiannya saja langsung, tapi ayat dalam satu perikopnya saudara baca sendiri ya. Yang kedua tentang karya Roh Kudus dalam kelahiran Yesus pada saat itu. Oke, kita masuk dalam bagian pertama dari penjelasan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kalau kita perhatikan baik-baik, khususnya tentang Yusuf, saudara, bagaimana dia mengalami kenyataan ini, yaitu bagaimana dia mendengar dan mengetahui bahwa Maria hamil. Karena pada zaman itu, saudara, kehamilan seorang wanita dari calon mempelainya sesuatu hal yang sangat memalukan dan menjadi aib, bahkan bisa dirajam, saudara. Tetapi Yusuf adalah orang yang baik. Dia tahu kondisi itu akan merugikan dan menyengsarakan Maria, maka karena hatinya yang baik, dia membuat rencana secara diam-diam untuk membatalkan pernikahan mereka. Nah, dari tulisan firman Tuhan itu, bagaimana Yusuf yang katanya ditunangkan, yang kedua dia menikah dengan Maria, yang ketiga dia mau bercerai, sesuatu hal yang sangat ditekankan untuk saya uraikan ya. Karena kalau kita perhatikan agak mendalam, saudara, pada zaman di mana Yusuf hidup dan budaya serta nilai-nilai keagamaan yang begitu ketat dilakukan oleh orang-orang Israel tentang pernikahan, di mana pada zaman itu untuk mencapai jenjang pernikahan ada beberapa hal, saudara, yang harus dilewati. Ya, nanti kita belajar beberapa jenjang pernikahan yang ada pada zaman itu. Dan ternyata Yusuf mengetahui bahwa Maria ternyata sedang hamil, seperti penjelasan awal saya tadi. Sedangkan Yusuf tahu dia belum pernah berhubungan dengan Maria, saudara. Dan di ayat 19 dikatakan Yusuf yang tulus hati ternyata mau menceraikan istrinya. Nah, ada kata-kata yang sangat kontras kalau kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu pertama, Yusuf dan Maria bertunangan. In Englishnya pledged to be married. Dan yang kedua, Yusuf mau menceraikan Maria. Yang ketiga, Maria istri Yusuf. Sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik untuk kita mendalaminya, saudara. Ya, ini menjadi pertanyaan yang penting karena kenapa Yusuf yang baru bertunangan, tetapi begitu mengetahui Maria hamil, ingin menceraikannya? Sebab konteks pertunangan, saudara, ya belum pernikahan resmi, bukan? Bagaimana bisa bercerai, saudara? Tetapi ya di ayat yang 19 dikatakan Yusuf mau menceraikan istrinya. Bukankah ini sebuah pernyataan yang kontras? Ya, saudara-saudara, jadi untuk mengetahui ayat 19 ini yang berbunyi demikian, kita akan coba mempelajari kondisi sosial budaya pada zaman itu di Israel.
Hal ini dialami Yusuf dan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah menerima keadaan Maria yang sudah hamil, yang pada zaman itu dianggap pertunangan adalah sudah sebuah pernikahan walaupun belum hidup serumah. Dan kita akan menguraikan sedikit, saya akan menguraikan sedikit tentang pertunangan dan pernikahan. Nah, pernikahan menurut Yahudi yang pertama dikatakan yang disebut hubungan yang menjurus kepada pernikahan, ya saudara, bukan pernikahannya. Ya, pertunangan tapi menjurus kepada pernikahan. Ada 3 tahap, saudara. Yang pertama, ya tahap saling janji. Ya. Hal ini dilakukan saat pasangan itu masih kecil. Bahkan pasangan ini belum pernah sama sekali berjumpa. Hal ini dilakukan karena pernikahan dianggap suatu keputusan yang sangat penting, sehingga tidak bisa hanya dilakukan oleh kedua calon yang akan dinikahkan. Di beberapa suku, bahkan di beberapa negara yang saya ketahui, prinsip pertunangan sejak masa kecil ini sudah menjadi budaya, saudara, atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di suatu tempat atau negara. Ya, bisa jadi ini dilakukan oleh karena kedua orang tuanya sama pertemanan yang ingin pertemanannya atau persahabatannya tetap langgeng, maka anaknya saling dinikahkan. Kalau si A anaknya laki, si B anaknya perempuan, karena mereka saling mengasihi, pertemanan itu sangat erat, maka mereka membangun hubungan pereratan rumah tangga, keluarga, persahabatannya mereka itu dengan menikahkan anak mereka masing-masing. Atau karena hubungan bisnis, saudara, karena ayah dan kedua orang tua ini saling memiliki usaha yang sama-sama bagus untuk menjaga bisnis mereka supaya jangan lari ke orang lain. Caranya ya kedua anak mereka dinikahkan sehingga kekayaan mereka ya tetap dalam kelompok mereka itu, gitu ya. Atau ada perjanjian-perjanjian yang lain, saudara, hal-hal yang lain. Pernikahan di masa kecil ini atau pertunangan di masa kecil ini sudah diikatkan dan itu tidak boleh diganggu gugat, saudara. Tidak bisa setelah itu anaknya si A boleh dinikahkan dengan yang lain atau anaknya si B dinikahkan dengan orang lain, karena perjanjian itu mengikat sekalipun sifatnya pertunangan. Apakah bisa dibatalkan? Bisa, ya, sekiranya terjadi hal-hal yang di luar kondisi, ada kondisi-kondisi tertentu, ya, atau keadaan yang bisa menjadi pemutus perjanjian yang ada, ya. Bisa barangkali dari sisi bisnis mereka ternyata sudah tidak seimbang lagi, tidak sinkron lagi, tidak sepaham lagi. Bisa jadi karena saling dengan bisnisnya itu membatalkanlah perjanjian pernikahan anak-anak mereka, ya, atau karena pekerjaan, ya, atau perbedaan pemikiran setelah sekian waktu pertunangan itu diikat, saudara, dan hal-hal yang akan datang kemudian. Nah, banyak hal juga bisa membatalkan, saudara, ya, pernikahan itu. Dan yang kedua adalah tahap pertunangan. Kalau tadi tahap saling janji di awal-awal yang ada, ya, saudara, dengan kondisi-kondisi yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua adalah tahap pertunangan. Jadi pada zaman itu ada namanya pertunangan, saudara. Nah, kalau pertunangan ini bisa dibatalkan, ya, tapi juga sudah mengikat, saudara, pertunangan ini, ya, dalam konteks sudah dewasa gitu, terus mau merencanakan sebuah pernikahan. Nah, sebelum melakukan pernikahan diadakan pertunangan, ya, paling lama biasanya setahun gitu. Jarang sekali lebih dari 1 tahun. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Tapi lebih cenderung kalau pertunangan itu paling lama 1 tahun. Setelah itu mereka membuat kesepakatan pernikahan gitu, ya. Berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Kalau yang pertama tadi dari kecil dan karena kondisi-kondisi yang ada. Tapi kalau ini tidak, tahap pertunangan adalah kesepakatan karena sama-sama sudah dewasa dan akhirnya membuat keputusan untuk mereka menikah, saudara, ya. Itu
tahap pertunangan. Ya, tahap ini adalah peresmian pertunangan yang diketahui oleh banyak orang karena kan diundang ya, tetangga-tetangga, saudara-saudara terdekat diundang untuk menghadiri pertunangan yang ada itu ya, event pertunangan yang ada itu. Nah, dalam tahap ini pun saudara masih bisa dibatalkan baik oleh pihak pria maupun pihak wanita yang tidak ingin sampai ke jenjang pernikahan. Bisa karena beberapa hal, saudara, bisa jadi beberapa hal itu bisa dibatalkan ke jenjang pernikahan kalau ada cacat-cacat dalam perjalanan pertunangan yang ada. Tetapi sekalipun pertunangan ini dilakukan dan disaksikan banyak orang, maka sifatnya tidak mengikat. Pria dan wanita maksudnya sudah mengikat, saudara. Sifatnya sudah mengikat. Dan pria dan wanita sudah dianggap suami istri di dalam tahap pertunangan ini. Begitu bertunangan, walaupun kita disepakati setahun ke depan baru nikah secara resmi, tapi pertunangan yang setahun ini, saudara, mengikat, saudara. Walaupun mereka tidak punya hak untuk sebagai suami istri atau dijadikan satu, belum. Ya, mereka masih di tempat masing-masing, di rumah orang tua masing-masing, ada di tempat tinggal mereka masing-masing. Tetapi secara budaya pada zaman itu atau adat istiadat pada zaman itu sudah resmi, saudara. Pertunangan itu sudah resmi, sebuah pernikahan yang memang tunggu peresmian pernikahan sahnya itu, saudara. Dan hal ketentuan seperti ini yang terjadi antara Yusuf dan Maria. Ya, saudara, sekalipun mereka tidak serumah, Yusuf adalah suami Maria. Demikian juga Maria adalah istri Yusuf dan sudah dianggap suami istri. Jadi terjawab kenapa Yusuf mau menceraikan, ya saudara, padahal mereka baru bertunangan. Kan di ayat sebelumnya dikatakan mereka bertunangan. Tapi kok bisa Yusuf mau menceraikan, mau membatalkan pernikahan? Juga kenapa si Maria hamil kok ketakutan, ya, akan dihukum, rajam dan sebagainya. Karena memang pada prinsipnya mereka sudah sah, hanya tinggal pengesahannya secara hukum. Kebersamaan pada zaman waktu itu belum disahkan dalam sebuah pernikahan, ya, tapi dalam sebuah pertunangan. Nah, itulah yang terjadi kenapa Yusuf merencanakan perceraian kepada Maria yang hamil sebelum mereka dinikahkan secara sah. Ya, nah, ini yang saudara harus mengerti kenapa Yusuf yang baru bertunangan ketika tahu Maria menikah mau menceraikan, karena memang pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang juga demikian, saudara. Kalau yang namanya pertunangan itu sudah resmi loh, saudara, sebuah pernikahan. Hanya penetapan tanggal pernikahan yang pastinya itu yaitu ditetapkan oleh kesepakatan keluarga besar bersama gitu ya, itu. Tapi prinsipnya itu sudah resmi, saudara. Dan itu bisa dibatalkan walaupun sudah resmi dan tidak melanggar hukum agama, ya, untuk nilai perceraian. Kan lucu ya, Maria Yusuf mau menceraikan Yesus lagi, ya, yang akan dilahirkan. Tapi ternyata kalaupun terjadi perceraian itu tidak masalah karena masih dalam masa pertunangan. Nah, di tahap kedua inilah kondisi hubungan Maria dengan Yusuf. Jadi mereka bertunangan dan secara tradisi saat itu dianggap sudah menikah, ya, jelas ya, sekalipun belum serumah. Di peristiwa ini yang terjadi, ya, sekali lagi saya jelaskan, di peristiwa inilah, di mana pertunangan inilah Yusuf yang mau menceraikan Maria. Jadi boleh bercerai karena dalam kondisi pertunangan yang resmi. Nah, yang tahap ketiga yaitu tahap pernikahan, ya. Ini adalah tahap akhir dari pertunangan yang ditetapkan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun, bahkan ada yang lebih panjang. Nah, setelah itu baru disebut tahap pernikahan yang resmi, ya, dilanjutkan dengan pernikahan sesuai dengan adat istiadat pada zaman itu. Nah, itulah prinsip yang pertama tentang bagaimana saya menjelaskan kenapa Yusuf menceraikan Maria, mau menceraikan Maria karena mereka masih bertunangan, ya, karena mereka masih bertunangan. Nah, yang kedua dikatakan
Maria yang hamil itu mengandung dari karya Roh Kudus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus yang ada dalam dunia ini sesuai dengan perikopnya yang ada itu dilakukan karena karya Roh Kudus, saudara. Ada di ayat 18 dan ayat 20. Di dalam ayat 18 dan ayat 20 menyatakan tentang Yesus lahir dari perawan Maria yang dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Dan kandungannya ini adalah dari Roh Kudus. Jadi jelas ya, mengandung dari Roh Kudus dan kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan berdasarkan ayat-ayat inilah Matius mau menyatakan apakah artinya kalau dikatakan bahwa Yesus lahir karena karya Roh Kudus? Apakah artinya kalau Yesus dilahirkan melalui karya Roh Kudus berarti Tuhan sendiri bekerja? Ya, untuk memahami ini, saudara, kita harus mencoba mengetahui pemahaman orang Yahudi, saudara, pada mengenai Roh Kudus pada zaman itu. Jadi jangan disamakan dengan karya Roh Kudus dalam masa sekarang, saudara. Berbeda sekali. Jadi firman Tuhan itu memang harus kita teliti, telaah dengan baik, sehingga penjelasan perikop-perikop dari ayat-ayat itu bisa kita tangkap dengan baik, kita bisa maknai dalam kehidupan kita bisa resapi, kita nikmati, kita hidupi dalam kehidupan kita, karena kita mengerti dan mempelajari dengan baik firman Tuhan yang kita baca, sehingga boleh menjadi berkat, menjadi iman, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, jadi karya Roh Kudus, mengenai Roh Kudus itu ya sesuai dengan pada zaman itu. Di dalam kepercayaan Yahudi, saudara, Roh Kudus itu memiliki tugas-tugas yang jelas. Dan kita harus memahami perikop ini ya, yang jelas dengan pemahaman Yahudi mengenai Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kebenaran Tuhan kepada manusia. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang membawa. Nah, jadi siapa yang menyatakan pernyataan-pernyataan Tuhan itu? Yang dipakai oleh Tuhan adalah para nabi dan lain-lain, saudara, pada zaman itu untuk menyatakan kebenaran atau isi hati Tuhan. Roh Kudus itulah yang mengajar para nabi untuk mengatakan hal-hal yang harus mereka katakan dan yang Tuhan kehendaki untuk manusia melakukannya sepanjang zaman dan sepanjang generasi. Jadi Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Roh Kudus berbicara melalui nabi-nabi atau orang-orang yang memang Allah tetapkan untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia yang lain, ya saudara. Dan yang kedua, Roh Kudus memungkinkan atau memampukan manusia untuk mengakui kebenaran yang mereka lihat. Kenapa Roh Kudus? Karena saudara, manusia itu telah dibutakan dan disalah arahkan oleh anggapan-anggapan atau praduga mereka sendiri, saudara. Karena dosa, sehingga sudut pandang kita jadi terbatas tentang Roh Kudus, tentang Allah. Karena pikiran-pikiran manusia itu digelapkan oleh dosa-dosa dan niat hati mereka sendiri, saudara. Dan seterusnya, Roh Kudus menghubungkan Roh Allah. Ya, jadi menghubungkan Roh Allah dengan karya penciptaan. Jadi pengertian Roh Kudus pada zaman itu menurut prinsip-prinsip orang Yahudi, ya Roh Kudus seperti itu, saudara. Ya, jelas menghubungkan Roh Allah dengan karya penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan di mana Tuhan dalam karya Roh Tuhan, karya Roh Kudus yang melayang-layang berkarya menjadikan dunia yang kacau. Pada saat itu menjadi teratur, dan dalam bahasa Ibrani ya roh itu atau nafas atau angin itu disebut ruah. Kalau di dalam bahasa Yunani dinamakan pneuma. Ya. Saudara, di dalam Mazmur 104 ayat 30 dan Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Tuhan itu mencipta dan memberi kehidupan. Saya bacakan ya. Mazmur 104
ayat 30. Saya bacakan bagi saudara ayat firman Tuhannya supaya bisa menjadi jelas. 104. Nah, demikian firman Tuhan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka. Ya, jadi jelas ya, karya Roh Kudus di dalam dunia ini. Nah, jika kita coba lihat di dalam Ayub 33, ya saya bacakan bagi saudara firman Tuhan ini, ya supaya saudara semakin mengerti tentang prinsip-prinsip Roh Kudus sesuai dengan pada kitab Perjanjian Lama, ya. Ayub 33 ayat 4 dikatakan begini, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Kudus itu dihubungkan dalam karya penciptaan, saudara, ya sesuai dengan prinsip-prinsip orang Yahudi pada zaman itu. Yang terakhir, saudara, dalam prinsip Roh Kudus menurut orang-orang Yahudi, Roh Kudus melakukan karya penciptaan ulang, ya, atau membangkitkan kembali. Saudara, kalau kita baca di dalam Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai 14, di mana Tuhan memerintahkan Yeskel untuk bernubuat terhadap tumpukan tulang belulang. Dan Tuhan memperkatakan itu kepada Yeskel. Perkatakan, bernubuatlah terhadap tulang-tulang itu. Tulang-tulang yang kering, mati itu, dikatakan bernubuatlah terhadap tulang-tulang itu untuk mereka bangkit dan dihidupkan. Dan Yeskel bernubuat membangkitkan tulang-tulang mati, saudara. Dikatakan tulang-tulang kering yang ada itu berderakan bunyi kerak gitu ya, tulang yang begitu banyak ngumpul sekarang sesuai dengan tulang itu masing-masing, paha dengan paha bergabung, ya, dengan tulang betis dan seterusnya, tulang tulang belakang kita, tangan, kepala, dan semuanya akhirnya berkumpul jadi satu barisan kerangka-kerangka yang bergabung jadi satu. Bahkan dikatakan mereka tumbuh daging dalam tulang-tulang itu dan akhirnya tumbuh kulit, tapi mereka belum bernafas. Maka dikatakan Tuhanlah yang menghembuskan nafas kepada tubuh yang sudah dinubuatkan oleh Yeskel, ya, sehingga menjadi satu kehidupan. Nah, saudara, itulah sudut pandang orang Yahudi terhadap Roh Kudus dan karyanya di dalam dunia, ya, yang sampai hari mereka mempercayai. Dengan sudut pandang inilah kita bisa mengerti karya Roh Kudus dalam hidup Maria, saudara, yang melahirkan Yesus Kristus di dalam dunia ini, saudara. Jadi betapa luar biasa karya Roh Kudus itu, saudara, dan dapat mempercayai dengan benar, ya, bahwa Dialah Tuhan dan Immanuel. Itulah karya Roh Kudus yang terjadi dalam perikop Matius pasal 1 ayat 18 sampai 22 tentang kelahiran Yesus Kristus, yang saya menjelaskannya tentang bagaimana pernikahan dan Roh Kudus, sedangkan kelahiran Yesus Kristusnya sendiri nanti saya akan jelaskan dalam perikop yang akan datang, tapi dalam ayat yang sama, Matius 1 ayat 18 dan 25. Tuhan Yesus memberkati.